Ya pemirsa, lebih dari sepekan terakhir, masyarakat merasakan perubahan suhu yang semakin panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan perubahan cuaca panas ekstrim tersebut dipicu oleh dinamika atmosfer yang tidak biasa dan gelombang panas yang sedang terjadi di wilayah Asia. Diperkirakan beberapa bulan mendatang cuaca panas masih akan menghantam Indonesia. Hal ini membuat masyarakat khawatir, khususnya ketika akan beraktivitas di luar ruangan. Pemirsa, Indonesia masih dilanda cuaca panas dalam beberapa waktu ke depan. Di tengah cuaca panas seperti ini penting bagi kita untuk menjaga kesehatan agar dapat beraktivitas seperti biasa. More on the heat waves in India and other parts of Asia. Weather watchers describe it as the worst April heat wave in Asian history. That's right. Weather stations are logging a sea of red as temperatures hit record highs. China, India, Bangladesh, and Southeast Asia all seeing rising temperatures. And scientists say global warming is exacerbating the adverse weather. And experts warn that the heat will hit the poor the hardest, especially those without access to cooling or adequate shelter. Suhu panas tengah melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu maksimum harian di Indonesia mencapai 37,2 derajat Celcius. Meskipun secara umum, suhu tertinggi di beberapa lokasi berada pada kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius. Fenomena cuaca panas ini telah berlangsung sejak April 2023. Data stasiun BMKG Tanjung Pinang menunjukkan grafik suhu udara rata-rata di Tanjung Pinang pada Mei 2023 berada pada kisaran 25 hingga 29 derajat Celcius, di mana grafik suhu udara maksimum berada pada kisaran 30 hingga 34 derajat Celcius. Meningkatnya suhu menjadi lebih panas dirasakan oleh mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Damas, seorang pekerja instalasi dan reparasi jaringan listrik mengatakan, cuaca panas sangat mengganggu dirinya yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Akibat cuaca panas itu, dirinya mengurangi waktu untuk beraktivitas. Iya Pak, tentunya sangat mengganggu sekali ya Pak. Biasanya kita kalau bekerja, kita bisa lebih durasi lebih lama di lapangan. Karena cuaca panas seperti ini, jadi biasa kalau kita bekerja bisa 2 jam itu tanpa henti ya. Jadi mungkin ini lebih kita kurangin jam kerjanya. Karena arahan juga sih Bang dari tim safety kami. Ya, mungkin itulah Bang, sangat terganggu. Cuacanya memang panas? Cuacanya sangat panas sekali, memang betul-betul terasa beberapa waktu ini loh Bang. Walaupun ada turun hujan tapi tetap nggak berpengaruh gitu Bang. Oke, apa kemudian yang dilakukan oleh Abang nih selaku pekerja untuk meminimalisir cuaca panas yang dialami? Ya tentunya mungkin kita lebih banyak untuk mengkonsumsi air minum ya, untuk vitamin juga, terus kita mengurangi jam kerja juga, ya supaya kita lebih badan itu bisa kita lebih fit lagi untuk kita kerja besok. Hal serupa juga dirasakan oleh Dedi dan Reza. Bagi mereka yang bekerja sebagai driver ojek online, cuaca panas rentan menimbulkan penyakit dan mudah lelah. Untuk mengurangi dampak cuaca panas, mereka pun membatasi jam kerja dan banyak mengkonsumsi air putih. Ini sangat ekstrim sekali menurut saya panasnya. Dan tambah lagi nanti habis panas, nanti tiba-tiba turun hujan. Itu yang membuat kita kadang kondisi tubuh kalau memang betul-betul nggak fit, kita cepat sakit gitu terasa gitu kan. Nah, ya saya pun berharap semoga cuaca kembali normal lagi lah secepatnya gitu kan. Karena kami pun sambil bekerja dalam keadaan berpanas-panas gitu, kayaknya terlalu lelah kali gitu Pak. Iya, Pak Dedi, merasakan tidak bedanya panas yang dirasakan saat ini dengan beberapa waktu belakangan gitu? Sangat beda. Sangat beda sekali. Mengenai jam kerja sendiri gimana nih? Ada dibatasi tidak? Saya batasin, jadi kalau waktu-waktunya memang sudah sangat ekstrim sekali, seperti pukul-pukul 1 siang itu ya, saya sekarang istirahat dulu aja. Karena kalau saya paksakan nanti kepala ini terasa pusing sekali gitu.
Oke, Ya. Pak, apa kemudian yang Bapak lakukan pada saat mengantisipasi cuaca ekstrim ini? Apakah dengan memperbanyak minum air putih atau apa betul. langkah-langkah yang Ya, dilakukan? betul. Hindarilah untuk minum-minum langsung air es. Kita utamakan adalah air putih biasa aja dulu. Lalu kalau kita misalnya wajah pun terasa berkeringat panas, jangan langsung cuci muka. Karena kita menghindar dari pembuluh darah kita bisa pecah gitu kalau kayak gitu. Oke, Cuacanya begitu panas ya untuk beberapa hari ini, mungkin ada sekitaran 40 derajat Celcius lah, sampai biasanya minum air putih biasa kan, ini untuk sekarang air es saja terus gitu. Mungkin ya bisa jadi takut sakit atau batuk tenggorokan kan, yang harus kita waspadai sampai sekarang ini. memang merasakan tidak perbedaan antara cuaca sekarang ini dengan beberapa waktu belakangan gitu. Oh beda sangat jauh sih. Untuk panas tahun ini betul-betul begitu dahsyat sih. Iya, Bapak membatasi jam kerja tidak di luar lapangan? Kalau untuk membatasi ada, cuman yang namanya kita mencari rezeki di lapangan kan, ya paling istirahat 1 jam atau 2 jam baru mencari rezeki lagi lah. Iya, kemudian apa yang Bapak lakukan ini untuk mengantisipasi cuaca panas dengan tadi selain meminum air putih gitu? Ya banyak istirahat aja sih, istirahat yang cukup gitu, jangan sampai badan drop. Kalau sampai badan drop susah, habis lah pokoknya. Apalagi dengan saya sebagai ojol kan di lapangan, ya memang kami harus butuh istirahat yang cukup lah. Sementara Rizaldi mengatakan, cuaca saat ini berbeda dari biasanya. Cuaca panas kemudian berubah menjadi hujan, rentan menyebabkan penyakit. Cukup panas, lain dari yang lain cuacanya hari ini. Dari yang sebelum-sebelumnya lah. Kadang-kadang habis panas, kan hujan lagi, terus panas lagi. Nah itu bikin gejala sakit flu, kadang-kadang pusing. Ya, macam gitulah Pak. Bapak mengurangi aktivitas nggak di luar ruangan gitu menyikapi cuaca panas ini? Atau banyak istirahat dan sebagainya gitu? Ya banyak istirahat. Kadang saya sering sore lah keluar daripada siang. Nah cuaca panasnya itu penyakitnya juga. Iya. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk menghindari cuaca panas itu? Misal dengan mengkonsumsi air putih atau seperti apa? Ya, gitu? air putih, banyak air putih, minum air putih. Kadang banyak minum es juga. Tapi memang cuaca panas yang dirasakan memang beda ya Pak ya? Beda. Dibandingkan sebelumnya? Tuh. Sejak memasuki bulan April, dunia tengah dihantam gelombang panas, ditandai dengan cuaca bak neraka, terutama wilayah Asia. Sejumlah negara tengah menderita dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan korban tewas sudah berjatuhan akibat cuaca panas di tahun ini. Salah satu negara yang terpapar gelombang panas yakni India. Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa ini menjadi langganan dihantam cuaca panas. Suhu mencapai 46 derajat Celcius di negara bagian utara Uttar Pradesh, memicu lebih dari 300 kebakaran hutan di seluruh negeri. Otoritas tempat mengatakan 24.000 orang meninggal dunia akibat panas di India dalam 30 tahun terakhir. Melansir informasi BMKG, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Asia Selatan tidak terjadi di Indonesia. Sebagian besar wilayah Asia Selatan yang terdampak heatwave atau gelombang panas umumnya terletak pada lintang menengah hingga lintang tinggi di belahan bumi utara maupun selatan. Perakirawan BMKG Tanjung Pinang, Vivi Putri Maardah mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini adalah hot spells atau kondisi temperatur tinggi selama beberapa hari dan frekuensinya terus meningkat. Vivi menambahkan, hot spells terjadi akibat dari gerak semu matahari yang merupakan siklus yang biasa terjadi setiap tahun. Fenomena ini dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya,
mulai bulan April hingga Juni, serta Oktober hingga November. Iya, jadi untuk saat ini telah terjadi istilahnya itu hot spell atau yang disebut dengan suhu udara yang panas dibandingkan dengan normalnya, dan itu terjadi di belakangan ini. Oke, ini penyebabnya apa? Ya, jadi penyebabnya itu salah satunya gerak semu matahari tadi, di mana untuk mulai bulan Maret kemarin hingga Mei, memang periodenya itu berada di wilayah ekuator. Dan didukung juga kondisi tutupan awan yang sedikit, sehingga matahari itu memang lebih panas jadinya di wilayah kita. Untuk suhu sendiri seperti apa? Kalau untuk suhu sendiri, kalau dikatakan hot spell tadi itu dia dalam 5 hari berturut-turut tadi suhu udaranya itu lebih dari 27,5, sehingga misalnya kalau dalam 5 hari berturut-turut suhu udara rata-rata tiap harinya itu lebih dari 27,5, maka disebut hot spell. Di Pulau Bintan sendiri ini suhunya berkisar antara berapa sampai suhu berapa, Mbak? Ya, kalau untuk suhu rata-rata tadi dia berkisar antara 27,5 sampai kisaran 28,5. Untuk yang tertinggi yang pernah melanda Pulau Bintan sendiri seperti apa? Kalau untuk suhu maksimum kemarin itu pernah terjadi sampai 34 derajat Celcius sih, Mas. Iya, dampaknya seperti apa? Jadi dampaknya itu khususnya biasa di daerah lahan-lahan atau hutan gitu, dia bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, khususnya kalau ada tiupan angin juga itu dapat menyebabkan terjadinya kebakaran sih. Baik, untuk wilayah Pulau Bintan sendiri ya, karena karakteristiknya unik seperti itu, ada tidak pengaruh dari kondisi demografi atau karakteristik wilayah Pulau Bintan sendiri terhadap peningkatan suhu tadi yang Anda sebutkan? Iya, kalau itu masih berdampak di wilayah kita, meskipun sebetulnya kalau wilayah kita itu kan wilayah yang ekuator gitu. Jadi lokalnya lebih kuat pengaruh lokalnya, tapi tidak dimungkinkan juga pengaruh regional sama global juga berdampak terhadap wilayah kita. Oke, Mbak, ini apakah ada pengaruh dengan negara-negara lain ya, seperti misalnya India atau beberapa negara lain yang menyebabkan atau disebabkan adanya gelombang panas seperti itu? Ada tidak pengaruh dari heat wave atau gelombang panas tersebut terhadap fenomena hot spells di Pulau Bintan sendiri? Kalau pengaruh hot spell di wilayah kita itu tidak, karena hot spell itu lebih heat wave ya. Heat wave itu lebih berdampak itu di wilayah lintang menengah hingga lintang atas sih. Kalau di wilayah kayak ekuator seperti kita itu tidak berdampak. Oke, apakah fenomena hot spells tadi ini memang rutin tiap tahun terjadi atau ini merupakan fenomena baru? Sebetulnya kalau ini memang tiap tahun terjadi gitu, Mas. Khususnya lagi di bulan dari Maret, April, Mei, kemungkinan juga Juni gitu kan. Itu memang akan berpotensi untuk terjadi kondisi tersebut. Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Pinang, Muhammad Yamin mengatakan, cuaca panas berpotensi mengakibatkan kekeringan air serta kebakaran hutan. Dalam upaya mitigasi, BPBD menyiapkan tim reaksi cepat dan sejumlah fasilitas seperti tangki air, pipa, mobil pengangkut, dan fasilitas pendukung lainnya. Cuaca panas di Kota Tanjung Pinang menurut derajat kepanasan mungkin sekitar 32-34 mungkin sempat. Itu akan kita himbau ataupun kita antisipasi akan mengakibatkan kekeringan air dan kesehatan, kemudian juga akan menimbulkan kebakaran hutan atau lahan yang lebih cepat terjadi jika disulut dengan sumber-sumber percikan api ataupun dari puntung rokok. Nah, ini keadaan-keadaan begini, ini yang kita antisipasi dalam masalah cuaca panas ini. Itu kesiapsiagaan dari BPBD, tim reaksi cepat kita itu kita fungsikan. Memang walaupun ada atau tidak adanya bencana, kita standby
24 jam anggota TRC kita standby di kantor, dan kita siap juga menerima laporan-laporan dari masyarakat jika ada baik itu bencana kebakaran, bencana kekeringan yang lain, suplai air, yang tadi yang saya bilang membantu masyarakat jika ada air yang tidak mengalir dari PDAM dan sumber air sumurnya juga udah kering, nah itu kita suplai. Namun kami berharap pada masyarakat itu mungkin bisa dikoordinir melalui RT RW ataupun lurah. Jadi RT RW lurah melapor ke kami dengan lingkup se-RT atau se-RW dengan air yang 5.000 liter tadi atau 5 ton tadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, kayak gitu, bukan per rumah ataupun per KK, namun bisa dimanfaatkan sekali drop, sekali supply oleh masyarakat banyak yang memanfaatkannya. Kemudian dari sisi alam ataupun lahan dan hutan, kita memiliki hutan lindung, kemudian ada lahan-lahan milik masyarakat yang belum dimanfaatkan, baik itu pembangunannya maupun perkebunannya, itu banyak yang akan mereka buka dengan cara menebas ataupun memotong, dan efek yang singkatnya adalah membakar. Itu kita himbau untuk dalam keadaan panas ataupun kekeringan nanti ini jangan dululah untuk membakar, karena akan timbul percikan api, itu akan menjalar ke lahan-lahan yang lain ataupun ke area yang lain. Itu kita antisipasi jangan sampai terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Cuaca panas tidak hanya menimbulkan potensi bencana dan membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu, namun juga menyebabkan terjadinya beragam potensi penyakit seperti dehidrasi, heat stroke, iritasi kulit, migrain, panas dalam, sakit mata, dan demam tinggi. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, Yusmanedi mengatakan, hingga saat ini belum ada keluhan pasien akibat cuaca panas. Ia menambahkan, perlunya menjaga kesehatan diri selama terjadi cuaca panas. Alhamdulillah pada saat ini belum ada kasus kita untuk gelombang panas tersebut, efek dari gelombang panas yang kita tahu menyebabkan terjadinya heat stroke namanya. Ya, untuk mencegah hal itu diharapkan masyarakat tidak melakukan banyak aktivitas di luaran, dan kalau memang itu menggunakan pelindung seperti payung, topi untuk menghindarkan paparan langsung dari sinar matahari ke tubuh, sehingga juga masyarakat terhindar dari penyakit heat stroke tersebut. Selain itu juga masyarakat harus banyak mengkonsumsi cairan seperti air minum untuk menghindari terjadinya dehidrasi.